Salam pemirsa, serangan balasan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia semakin intensif dengan penghancuran 3 jembatan penting di atas sungai Seym. Serangan ini dilakukan menggunakan roket HIMARS dan rudal yang menghancurkan jembatan-jembatan tersebut, membuat sekitar 3.000 tentara Rusia terjebak tanpa jalan keluar. Ketika pertama kali dilaporkan bahwa tentara Ukraina menghancurkan jembatan di sungai Seym, langkah ini tampak seperti bagian dari strategi militer umum. Namun seiring berjalannya waktu dan 2 jembatan tambahan di sungai tersebut juga dihancurkan, menjadi jelas bahwa ini adalah bagian dari strategi besar Ukraina. Tindakan ini mengisyaratkan upaya Ukraina untuk memblokir akses dan memutus jalur suplai tentara Rusia yang berada di wilayah tersebut. Dalam area yang luasnya sekitar 700 km persegi, tentara Ukraina berupaya menjadikan wilayah ini sebagai zona penyangga, memperkuat kendali mereka atas perbatasan dan memperluas pengaruh hingga 50 km ke arah barat laut Rusia. Di tengah situasi ini, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengeluarkan perintah agar wilayah Kursk harus direbut kembali sebelum 1 Oktober dengan segala cara yang diperlukan. Namun pasukan Rusia di luar wilayah tersebut tampaknya kesulitan memberikan bantuan. Upaya konvoi Rusia untuk membangun jembatan sementara di sungai Seym digagalkan oleh serangan drone Ukraina, dan pasukan yang bertugas membangun jembatan tersebut juga dihancurkan. Ukraina yang menggunakan serangan bertubi-tubi tanpa jeda menargetkan gedung komando Rusia di dekat perbatasan dengan menggunakan 2 bom pandu presisi J-12 yang disuplai oleh Amerika Serikat. Kondisi tentara Rusia yang terjebak ini semakin genting, tanpa jalan keluar, tanpa komando dan tanpa dukungan suplai. Nasib mereka semakin suram. Sementara beberapa pihak berpendapat bahwa tentara Rusia yang terjebak mungkin bisa menyerah seperti yang terjadi pada pasukan Rusia lainnya, kali ini nasib mereka tampaknya lebih buruk. Sebuah video yang baru-baru ini beredar memperlihatkan sekelompok tentara Rusia yang memenggal kepala seorang tentara Ukraina yang telah ditangkap. Video ini memicu kemarahan besar di kalangan rakyat Ukraina, dan tentara Rusia tersebut diidentifikasi sebagai pasukan yang ditempatkan di wilayah Kursk. Hal ini tampaknya menjadi alasan mengapa tentara Ukraina memilih untuk menggunakan taktik yang sangat agresif tanpa memberi kesempatan kepada musuh untuk bertahan hidup. Perang selalu membawa dampak moral yang mendalam, namun bahkan dalam kondisi perang yang ekstrim, harus ada batasan moral yang tetap dipegang. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Pada 19 Agustus, tentara Ukraina mengumumkan bahwa serangan balasan mereka terus berlanjut, dengan wilayah yang dikuasai di Rusia diperkirakan akan berlipat ganda. Penggunaan video sebagai alat propaganda terbukti efektif dalam membangkitkan semangat pasukan dan rakyat Ukraina, sekaligus menunjukkan kepada dunia semangat juang mereka. Oleh karena itu, pasukan khusus Ukraina merilis video penyerbuan di wilayah Kursk yang memperlihatkan kerjasama antara pasukan khusus dan drone, yang bahkan membuat film-film Hollywood tampak usang dan berlebihan. Dalam konteks pelatihan militer, tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman tempur nyata di medan perang. Rusia secara tidak langsung telah melatih tentara Ukraina selama 2 tahun terakhir menjadi salah satu pasukan terkuat di dunia saat ini dengan kemampuan pengoperasian senjata NATO di medan perang. Pada 20 Agustus, tentara Ukraina merilis video yang menunjukkan brigade amfibi mereka menggunakan kendaraan lapis baja Marder buatan Jerman untuk menghancurkan pos komando Rusia di sebuah gedung di wilayah Kursk. Video ini menggambarkan dahsyatnya meriam 20 mm yang dipasang di kendaraan Marder yang digunakan untuk menargetkan pos komando di darat. Bahkan tentara Ukraina juga menggunakan bom penembus bunker untuk serangan ini. Pada hari yang sama, Komando Angkatan Udara Ukraina merilis video yang menunjukkan pesawat tempur MiG-29 buatan Rusia meluncurkan bom penembus bunker presisi buatan Prancis yang dikenal dengan sebutan Sledgehammer untuk menghancurkan pos komando bawah tanah Rusia di wilayah Kursk. Dari permukaan tanah, hanya terlihat beberapa lubang yang mengeluarkan api, namun situasi di bawah tanah diperkirakan jauh lebih mengerikan. Serangan cepat tentara Ukraina di wilayah Rusia telah menyebabkan tank tempur utama terbaru Rusia T-90M yang sebelumnya sangat dibanggakan menjadi barang rampasan perang. 2 unit tank ini telah ditarik ke belakang untuk diperbaiki dan akan segera dikirim kembali ke garis depan untuk digunakan melawan tentara Rusia. Di medan perang, kerugian dan konsumsi peralatan di garis depan sangat besar.
Batalion 225 Ukraina yang bertempur di Kursk menekankan pentingnya dukungan logistik sebagai kunci keberhasilan setiap operasi serangan. Kelompok prajurit khusus yang meskipun tidak berada di garis depan, namun memastikan kekuatan tempur di garis depan tetap terjaga. Sementara itu, tentara Ukraina melakukan sesuatu yang tidak terduga di wilayah yang mereka duduki. Dalam sebuah video, terlihat wartawan Ukraina menghancurkan semua dokumen arsip yang berisi data warga Rusia yang menolak wajib militer. Tindakan ini membuat orang-orang Rusia yang menghindari wajib militer kini benar-benar aman. Di sisi lain, kekurangan personel militer menjadi tantangan terbesar bagi Rusia dan Ukraina setelah lebih dari 2 tahun perang. Perekrutan tentara kini menjadi perhatian utama kedua negara. Meskipun banyak yang khawatir bahwa Ukraina mungkin sudah kehabisan tenaga cadangan, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Galif Liuk, mengungkapkan pada 19 Agustus bahwa Ukraina kini memiliki sekitar 930.000 prajurit cadangan. Dan dalam waktu 1 minggu, jumlah ini diperkirakan akan melebihi 1 juta orang. Berita terbaru pada 20 Agustus juga mengungkapkan bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Syrskyi, mengungkapkan bahwa tentara Ukraina telah menguasai sekitar 1.263 km persegi wilayah Rusia dan mengontrol 93 permukiman. Tentara Ukraina telah berhasil menembus pertahanan Rusia hingga kedalaman 28 hingga 35 km. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembentukan kelompok militer di wilayah Kursk, Belgorod, dan Bryansk yang mengisyaratkan kemungkinan bahwa Rusia telah menyadari ancaman terhadap wilayah-wilayah tersebut. Dengan perkembangan ini, perang tentara Rusia dan Ukraina semakin kompleks, dengan Ukraina menunjukkan kemampuan mereka dalam menguasai wilayah strategis di Rusia, sekaligus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kendali atas wilayah yang telah mereka rebut. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.